Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Erko Darwianto sebagai dosen dari mata kuliah Manajemen Proyektik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen proyektik atau teknologi informasi dan komunikasi. Saya akan memulai dari definisinya terlebih dahulu. Manajemen proyektik ini dapat didefinisikan sebagai upaya penyelesaian suatu proyek dengan sukses, di mana sumber daya yang dimanfaatkan secara optimal dan tujuan utamanya adalah untuk mencapai hasil yang memuaskan melalui pengelolaan yang efektif. Untuk karakteristiknya sendiri, ada 4, yaitu kompleksitas. Yang pertama, manajemen proyektik melibatkan berbagai teknologi, infrastruktur, dan sistem untuk menambahkan tingkat kompleksitasnya. Pengelolaan elemen-elemen ini dengan cermat menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan proyek. Yang kedua adalah perubahan cepat. Di dalam lingkungan teknologi yang berkembang pesat, proyektik harus memiliki kemampuan adaptif. Kecepatan perubahan teknologi menuntut respon yang cepat dan strategis dari tim proyek. Yang ketiga ada ketergantungan. Proyektik seringkali saling terkait dengan proyek lainnya. Ketergantungan ini menuntut kerjasama dan koordinasi yang efisien antar tim untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan. Yang keempat, ada risiko. Risiko dalam proyektik bersifat unik, termasuk potensi kegagalan teknologi atau masalah keamanan. Identifikasi dan penanganan risiko menjadi unsur penting untuk menjaga kelancaran proyek. Lalu selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis organisasi. Yang pertama itu ada organisasi fungsional, di mana di sini tim diorganisir berdasarkan departemen, memastikan spesialisasi dan keterampilan tertentu dapat dioptimalkan. Lalu yang kedua ada organisasi matriks. Struktur ini mengorganisir tim berdasarkan proyek dan departemen, menciptakan sinergi antara fungsionalitas dan proyek tertentu. Lalu yang terakhir itu ada organisasi proyek. Tim dapat dibentuk khusus untuk proyek, memberikan fleksibilitas dan fokus penuh pada keberhasilan proyek tersebut. Lalu untuk yang terakhir saya akan membahas prosesnya, di mana pada tahap pertama, tahap awal yaitu inisiasi yang mencakup definisi ruang lingkup, tujuan, dan manfaat proyek, memberikan dasar yang kokoh sejak awal. Selanjutnya ada perencanaan, di mana menyusun rencana proyek yang melibatkan jadwal, anggaran, dan sumber daya untuk memastikan proyek bergerak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu tahap yang ketiga ada eksekusi, di mana pada tahap ini diimplementasikan dan dilakukan pemantauan secara cermat. Lalu yang keempat ada monitoring dan pengendalian, mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah proyek secara real time, menjaga proyek tetap dalam jalur yang benar. Lalu tahap yang terakhir ada penutupan, di mana tahap ini melibatkan penyelesaian proyek, evaluasi hasil, dan dokumentasi untuk pembelajaran di masa depan. Nah, kesimpulannya dengan memahami esensi manajemen proyektik, karakteristik yang melibatkan kompleksitas, perubahan cepat, ketergantungan serta risiko uniknya, serta jenis organisasi dan proses yang relevan, kita dapat membentuk dasar yang kuat untuk meraih keberhasilan dalam proyektik. Terima kasih.